Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GoFarm Channel. Hari ini kita coba mengamati tanaman perkarangan. Jadi kita bersyukurlah yang tinggal di desa, di kampung, di daerah yang lahannya masih luas. Jadi kalau punya rumah, ada satu rumah kemudian ada perkarangannya bisa dimanfaatkan. Ini saya lihat modelnya ini punya Pak Budi. Ini ada dia nanam terong ungu ini di sepanjang jalan. Nah, ini kalau panen cukup nih untuk kebutuhan keluarga, untuk menghemat pengeluaran. Ini dia tanam cabai rawit juga di sini, cabai rawit. Nah, kalau perhatikan ini, ini bisa dijual malah dengan sebanyak ini cabainya. Ini kalau kita lihat 250 batang lebih ini pohon cabai, pohon terong. Kemudian dia juga punya ini, kalau perhatikan ini rambutan nih, rambutan. Kebetulan walaupun buahnya sedikit ini karena silau nggak begitu nampak. Ini ada buahnya ini, lagi merah-merah betul. Jadi kalau kita tinggal di kampung, di desa atau di daerah yang perkarangannya masih luas, kita bisa bersyukur lebih lah karena punya perkarangan. Ini bisa juga sebagai media olahraga untuk mengeluarkan keringat. Samping itu juga bisa menopang kebutuhan rumah tangga lah di dapur. Jadi untuk masak nggak semua dibeli, minimal kunyit, serai, cabai itu nggak semua dibeli. Jadi ada nanti waktu-waktu tentu perlu dibeli. Tapi saat-saat tentu kita panen punya sendiri. Dengan begitu bisa menekan pengeluaran rumah tangga. Jadi yang tadinya besar ini pengeluarannya menjadi kecil. Nih kalau nampak nih, ini ada rambutan nih. Saya udah minta, udah boleh sih sama orangnya. Cuma karena terlalu tinggi, ya video dulu lah. Nanti kalau kapan-kapan orangnya panen ya kayak minta setelah dipanen lebih seru. Gimana kalau Bapak Ibu setuju? Ya silakan komentar. Ini ada buahnya merah-merah ini. Ini banyak nih, ini untuk beberapa orang makan nih cukup lah kira-kira. Di samping itu juga ini ada, dia udah siapkan bibit-bibit tanaman buah-buahan. Ini kalau diperhatikan ada pokat, ada jambu madu, ada pepaya. Ini ada pokat, pepaya, jambu madu ini. Oh ini bukan jambu madu, ini sepertinya jambu Jamaika nih. Ada juga bunga sekedar. Jadi rumah itu harus ada bunga-bunganya supaya hidup lebih berwarna, ada warna-warninya, ada romantisnya lah kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Dan di belakang dia punya pohon pisang. Ada pohon pisang. Ini udah hampir bisa dipanen 3-4 bulan lagi. Ada tanaman pisang lumayan banyak juga. Ini cukup ini. Ini kalau saya sendiri makannya harus paksa jual nih. Kalau dimakan nggak bakal habis. Ini ada buah-buah pisang. Banyak ini, ada yang udah tua, ada yang masih baru berbunga, ada yang sedang, ada yang udah bisa dipanen. Jadi ini kalau kita lihat, ini pisang nih. Semua ada pisang. Di belakang jauhnya ada juga dia kayak tanaman pokat. Bukan pokat ini, coklat, kakao. Ini lumayan juga, harga lagi mahal. Samping itu jauh sana ada kelapa sawit. Ini pisang lagi berbuah. Ada juga kelapa. Jadi kelapa santannya nggak perlu dibeli semua. Jadi ada kelapa, ada tumbuh-tumbuh di sini. Ini sepertinya gaya-gayanya seperti mau dibibitkan lagi, mau ditanam atau mau dikasih ke orang kali. Ini udah dikumpulkan. Itu yang sisa-sisa yang dimasak. Ini ada batang kelapanya. Besar, banyak buahnya. Ini kalau kita lihat di atas. Mulai dari atas ini nggak nampak, zoomnya juga susah karena terhalang sama cahaya. Itu udah tumbuh di atas sana, luar biasa sampai tumbuh di atas sana, belum jatuh, nggak rontok. Ini banyaklah. Nah ini di pembatas dia tanam apa coba? Singkong. Ini khusus ini singkong, dari nampak keriting-keritingnya. Ini bukan untuk umbinya, bukan untuk buahnya, tapi untuk daunnya, untuk sayurnya. Di samping itu juga kalau kita lihat ada juga dia
katuk ya kalau nggak salah ini. Ini bagus ini untuk produksi air susu. Tinggi mineral nih, tinggi kalsiumnya. Ini ada sayur ini sumber sayur-sayuran. Jadi inilah nuansa kalau kita tinggal di desa atau di perkarangan yang luas, lalu perkarangannya kita manfaatkan, kita optimalkan. Ini ada serai ini, kemudian ada ini jahe nih sepertinya. Dia ada tanaman ini terong lagi. Jadi ini luar biasa lah kalau kita tinggal di desa atau di daerah yang perkarangannya masih luas. Jadi kita bisa memanfaatkan perkarangan ini sebagai penopang dapur lah kalau di kampung, supaya kita nggak semua melulu beli di pasar karena harganya kan naik, fluktuasi, ekonomi juga susah. Dan kita juga kekurangan gerak karena selalu tiduran aja. Ini dengan begini kita bisa agak sedikit bergerak, ada olahraganya, dan ada produksinya. Dia bisa menghemat, membantu ekonomi keluarga. Gaji bisa 1 juta, tapi kalau nggak ada yang perlu dibeli, beras semua udah lengkap. Ada ya mungkin untuk jajan-jajan aja, jadi tetap sejahtera. Jadi pendapatan itu nggak mesti banyak, selama pengeluaran bisa ditekan jadi kecil. Ya gaji 1 juta kalau pengeluaran 500.000 itu masih bisa dikatakan sejahtera, ketimbang gaji 10 juta pengeluaran 20 juta pasti akan numpuk utang. Jadi dikejar-kejar debt collector, hidup tidak tenang dan sebagainya. Demikian vlog kita hari ini. Saya memotivasi Bapak Ibu kalau punya lahan perkarangan, tolong jangan ditanam rumput, jangan dibiarkan rumput ilalang tumbuh. Ya kalau mau tanam bunga bagus juga untuk keindahan perkarangan, tapi ya coba kita bantu juga dengan tanaman-tanaman untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Ini bisa membantu ekonomi, meringankan beban juga, mencegah inflasi pada skala besar. Ini kalau kita lakukan secara massal, karena fluktuasi harga paling besar nyumbang terhadap inflasi pada ekonomi Indonesia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.